Bermain di Etihad Stadium, sang Raja Eropa gugur di tangan Manchester City. Leg kedua semifinal Liga Champions dimainkan kembali antara Manchester City menjamu Real Madrid, di mana pada pertemuan pertama kala bermain di Santiago Bernabeu City mampu menahan imbang Madrid 1-1. Bermain di kandang City menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 60% serta mampu melepaskan tembakan sebanyak 16 kali dan setengah tepat sasaran. Sedangkan Madrid hanya menguasai bola 40% serta 7 tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran. City baru bisa mencetak gol di menit 23 melalui kaki pemain asal Portugal, Bernardo Silva. Silva yang lolos dari offside berhasil membobol gawang Courtois. Skor 1-0 untuk tuan rumah City. Manchester City yang unggul dalam penguasaan permainan. Kembali mencetak gol di menit 37. Gol dicetak oleh Bernardo Silva. Silva yang tak terkawal melakukan sundulan bola rebound. Skor sementara 2-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua City meningkatkan serangan. Hasilnya menit 76 pemain Borussia Dortmund. Akanji menambah skor menjadi 3-0. Akanji yang meneruskan umpan Kevin De Bruyne berhasil mencetak gol ketiga bagi The Citizen. Di masa injury time City menutup kemenangan dengan skor 4-0. Gol keempat dicetak oleh Julian Alvarez. Alvarez yang menerima umpan dari Phil Foden berhasil mencetak gol. Skor akhir 4-0, atau dengan agregat 5-1. Kemenangan ini mengantarkan City ke partai puncak menghadapi Inter Milan yang berhasil mengalahkan rival satu kota AC Milan. Final yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni di Turki nanti. Inter Milan menjamu AC Milan. Inter Milan sukses menaklukkan AC Milan pada laga leg kedua Liga Champions dengan skor tipis 1-0, dan agregat 3-0. Memastikan tiket final, dan menunggu pemenang antara Real Madrid atau Manchester City. Yang akan dimainkan Kamis dini hari nanti. Di laga ini Inter Milan cukup mencari hasil seri untuk memastikan lolos ke final. Tak puas sampai di sana, meskipun telah unggul agregat 2-0. Inter Milan bermain agresif dan menyerang. Hingga jeda babak pertama skor imbang tanpa gol. Di babak kedua tensi pertandingan meningkat. Hasilnya di menit ke-74 Inter berhasil mencetak gol pertama lewat kaki pemain asal Argentina, Lautaro Martinez. Sepakannya tak mampu dihadang kiper Mike Maignan. Tak ada lagi gol yang tercipta, Inter sukses membungkam Milan dengan skor 1-0 dan agregat 3-0. Serta memastikan satu tiket final Liga Champions. Inter terakhir kali melaju ke partai final pada tahun 2010. Dan sukses menjadi juara setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Menang 2-1, Sevilla ke final Liga Eropa. Sevilla memastikan tiket ke final Liga Eropa untuk ketujuh kalinya sepanjang sejarah setelah menyingkirkan wakil Italia Juventus di semifinal. Bermain di Ramon Sanchez Pizjuan, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan karena pada leg pertama berakhir sama kuat 1-1. Juventus membuka skor pada menit ke-65 lewat gol Dusan Vlahovic. Aksinya yang mencip bola melewati Yasin Bono. Di menit ke-71 Sevilla membalas lewat Suso yang memaksa duel imbang 1-1. Mantan pemain AC Milan itu mampu menyamakan kedudukan. Hingga 90 menit, skor imbang dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Eric Lamela menjadi pahlawan Sevilla lewat golnya di babak tambahan. Sundulannya yang mengarah ke kanan bawah gawang masuk menjadi gol. Sevilla menang 2-1 dan lolos ke final dengan agregat 3-2. Di final Sevilla akan bertemu AS Roma yang lolos usai menyingkirkan Bayer Leverkusen dengan agregat 1-0. AS Roma parkir bus, Jose Mourinho bawa Giallorossi ke final Liga Eropa. AS Roma yang unggul agregat 1-0 di leg pertama, bermain dengan sangat hati-hati kala bertandang ke markas Bayer Leverkusen guna memastikan satu tiket final Liga Eropa. Hasilnya, AS Roma mampu menahan imbang Bayer Leverkusen hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan, wakil Italia itu pun berhak tampil di partai puncak Liga Eropa. Hasil itu juga membuat AS Roma lolos ke final secara beruntun di Eropa. Ini menjadi final kedua beruntun bagi Il Lupi bersama Jose Mourinho setelah sebelumnya musim lalu melangkah ke final UEFA Conference League.
Di final AS Roma akan berhadapan dengan Sevilla yang juga lolos setelah mengalahkan wakil Italia Juventus dengan agregat 4-3. Menang dramatis 3-1, La Viola tembus babak final UEFA Conference League. Fiorentina berhasil mengamankan tiket ke babak final usai menang dramatis dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Bermain di Stadion Jakob Park, Basel, Swiss. Fiorentina berhasil membuka gol pada menit ke-30 yang dicetak oleh Nicolas Gonzalez. Basel menyamakan kedudukan di menit ke-55 lewat aksi Zeki Amdouni yang berhasil melewati bek Fiorentina. Fiorentina kembali unggul 2-1 di menit 72 yang dicetak Nicolas Gonzalez. Dengan hasil agregat 3-3 maka, pertandingan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Di masa perpanjangan waktu, kemenangan diraih Fiorentina yang berhasil mencetak gol lewat kaki Barak pada menit 129. Fiorentina pun menang dengan agregat 4-3 dan di final berjumpa West Ham United wakil Inggris. West Ham memainkan leg kedua semifinal UEFA Conference League di markas AS Alkmaar. Duel yang digelar di Avas Stadium tersebut, West Ham menang dengan skor 1-0. Pada pertemuan pertama West Ham menang 2-1, sementara pertandingan leg kedua ini West Ham hanya butuh hasil seri. Dan seperti tak akan ada gol tercipta. Di masa injury time, West Ham United mampu mencetak gol tunggal pada menit 94. Gol tersebut dicetak oleh Pablo Fornals. Dengan hasil ini West Ham menang dengan agregat 3-1. Serta melangkah ke final berjumpa Fiorentina yang sukses mengalahkan Basel dari Swiss.